Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengajarkan manusia makna hidup melalui wahyu, akal, dan jejak peradaban. Serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan akhlak dan kepemimpinan sepanjang masa. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak pembacaan dokumenter Gurindam 12, sebuah karya agung warisan Melayu Islam yang dirangkai oleh Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat, bukan sekadar sebagai sastra, melainkan sebagai pedoman moral yang menuntun manusia mengenal Tuhan, menata diri, membangun keluarga, serta memelihara keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap pasal Gurindam 12 memuat nasihat yang jernih tentang adab, amanah, ilmu, dan bakti yang relevansinya melampaui zaman dan tempat. Melalui dokumenter ini, marilah kita dengarkan dan resapi untayan hikmah Gurindam 12 dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bening, agar nilai-nilainya tidak hanya terdengar sebagai kata, melainkan hidup sebagai laku dalam keseharian, meneguhkan jati diri Melayu yang berakar pada iman dan berbuah pada kemuliaan akhlak. Inilah Gurindam 12, pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh berkah. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cintai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pasal ke-12 Gurindam 12 memaparkan falsafah kepemimpinan yang matang melalui bait Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Melalui ungkapan ini, Raja Ali Haji menegaskan bahwa kekuasaan yang kokoh tidak berdiri pada kehendak tunggal, melainkan pada kebersamaan dalam musyawarah. Raja dilukiskan sebagai pemegang amanah tertinggi, sementara menteri menjadi penjaga kebijakan, pagar yang melindungi kebun agar tetap subur dan aman. Dalam budaya Melayu, mufakat adalah sendi utama adat. Keputusan yang lahir dari perundingan dipandang lebih adil, arif, dan diterima rakyat. Perumpamaan kebun berpagarkan duri menggambarkan tatanan yang terlindungi. Kebun subur karena pagar berfungsi, pagar kuat karena kebun dijaga. Tanpa mufakat, kebun mudah dirusak. Tanpa nasihat menteri, kekuasaan rawan menyimpan. Karena itu, adat Melayu menempatkan pemimpin dan pembantunya dalam relasi saling mengingatkan, bukan saling meniadakan. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kepemimpinan kolektif dan musyawarah. Al-Quran menegaskan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Prinsip ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah ciri masyarakat beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meski seorang nabi, kerap bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik sebagai tauladan kerendahan hati dan kebijaksanaan.
Islam juga menekankan amanah kepemimpinan. Setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang berkah lahir dari mufakat yang jujur dan nasihat yang berani. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, loyalitas yang jujur kepada pemimpin yang adil melahirkan kerja yang efektif, dipercaya, dan diridhoi Allah, menjadi fondasi pemerintahan yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, bait berikutnya menegaskan etika loyalitas dan kejujuran batin dalam kepemimpinan melalui bait betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Melalui ungkapan ini, Raja Ali Haji mengajarkan bahwa keberhasilan urusan publik tidak semata ditentukan oleh kecakapan administrasi, melainkan oleh kelurusan niat, kejujuran pengabdian, dan keselarasan hati antara pemimpin dan para pembantunya. Dalam budaya Melayu, betul hati bermakna lurus niat, setia pada amanah, dan jujur dalam laku. Kesetiaan kepada raja bukanlah kepatuhan buta, melainkan kesungguhan bekerja demi kemaslahatan negeri selama pemimpin berlaku adil. Apabila pembesar dan rakyat menyimpan niat yang bersih, tanpa hasad, fitnah, dan kepentingan tersembunyi, maka pekerjaan bersama akan jadi, yakni berjalan tertib, tuntas, dan membawa kebaikan. Sebaliknya, hati yang bengkok melahirkan khianat dan kegagalan, merusak percaya dan marwah pemerintahan. Ajaran ini sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah dan keikhlasan. Al-Quran menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu," yang dipahami sebagai ketaatan bermoral, berlandaskan iman dan kejujuran. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Surat An-Nisa ayat 58. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya." Hadis Al-Baihaqi menegaskan etos kerja yang tulus dan profesional. Dengan demikian, bait ini meneguhkan bahwa kelurusan hati adalah kunci keberhasilan kolektif. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, loyalitas yang jujur kepada pemimpin yang adil melahirkan kerja yang efektif, dipercaya, dan diridhoi Allah, menjadi fondasi pemerintahan yang beradab dan bermartabat. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pasal ke-12 Gurindam 12 memaparkan falsafah kepemimpinan yang matang melalui bait raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Melalui ungkapan ini, Raja Ali Haji menegaskan bahwa kekuasaan yang kokoh tidak berdiri pada kehendak tunggal, melainkan pada kebersamaan dalam musyawarah. Raja dilukiskan sebagai pemegang amanah tertinggi, sementara menteri menjadi penjaga kebijakan, pagar yang melindungi kebun agar tetap subur dan aman. Dalam budaya Melayu, mufakat adalah sendi utama adat. Keputusan yang lahir dari perundingan dipandang lebih adil, arif, dan diterima rakyat. Perumpamaan kebun berpagarkan duri menggambarkan tatanan yang terlindungi. Kebun subur karena pagar berfungsi, pagar kuat karena kebun dijaga. Tanpa mufakat, kebun mudah dirusak. Tanpa nasihat menteri, kekuasaan rawan menyimpan. Karena itu, adat Melayu menempatkan pemimpin dan pembantunya dalam relasi saling mengingatkan, bukan saling meniadakan. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kepemimpinan kolektif dan musyawarah.
Al-Quran menegaskan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Prinsip ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah ciri masyarakat beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meski seorang nabi, kerap bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik sebagai tauladan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Islam juga menekankan amanah kepemimpinan. Setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang berkah lahir dari mufakat yang jujur dan nasihat yang berani. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, loyalitas yang jujur kepada pemimpin yang adil melahirkan kerja yang efektif, dipercaya, dan diridhoi Allah, menjadi fondasi pemerintahan yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, bait berikutnya menegaskan etika loyalitas dan kejujuran batin dalam kepemimpinan melalui bait betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Melalui ungkapan ini, Raja Ali Haji mengajarkan bahwa keberhasilan urusan publik tidak semata ditentukan oleh kecakapan administrasi, melainkan oleh kelurusan niat, kejujuran pengabdian, dan keselarasan hati antara pemimpin dan para pembantunya. Dalam budaya Melayu, betul hati bermakna lurus niat, setia pada amanah, dan jujur dalam laku. Kesetiaan kepada raja bukanlah kepatuhan buta, melainkan kesungguhan bekerja demi kemaslahatan negeri selama pemimpin berlaku adil. Apabila pembesar dan rakyat menyimpan niat yang bersih, tanpa hasad, fitnah, dan kepentingan tersembunyi, maka pekerjaan bersama akan jadi, yakni berjalan tertib, tuntas, dan membawa kebaikan. Sebaliknya, hati yang bengkok melahirkan khianat dan kegagalan, merusak percaya dan marwah pemerintahan. Ajaran ini sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah dan keikhlasan. Al-Quran menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu," yang dipahami sebagai ketaatan bermoral, berlandaskan iman dan kejujuran. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Surat An-Nisa ayat 58. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya." Hadis Al-Baihaqi menegaskan etos kerja yang tulus dan profesional. Dengan demikian, bait ini meneguhkan bahwa kelurusan hati adalah kunci keberhasilan kolektif. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, loyalitas yang jujur kepada pemimpin yang adil melahirkan kerja yang efektif, dipercaya, dan diridhoi Allah, menjadi fondasi pemerintahan yang beradab dan bermartabat. Kemudian selanjutnya bahwa pasal ke-12 Gurindam 12 memuat ajaran penutup yang syarat makna tentang kehalusan budi dan kematangan peradaban melalui bait hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Melalui ungkapan ini, Raja Ali Haji menegaskan bahwa penghormatan kepada orang pandai, yakni mereka yang berilmu, bijak, dan berpengalaman, menjadi ukuran kecerdasan moral suatu masyarakat. Dalam budaya Melayu, orang yang pandai tidak semata-mata bermakna pintar secara akal, tetapi juga halus budi, arif bertindak, dan elok adab. Menghormati mereka berarti mendengar nasihat, menjunjung ilmu, serta menempatkan kebijaksanaan pada kedudukan yang mulia. Perumpamaan kasa dan cindai merujuk pada kain halus bernilai tinggi yang hanya dikenal oleh orang yang berpengetahuan dan berbudaya.
Maknanya, orang yang menghormati kaum pandai adalah mereka yang mampu membedakan nilai sejati dari yang palsu, serta memahami keindahan akhlak di balik kemewahan lahiriah. Sikap ini melahirkan masyarakat yang santun, tertib, dan beradab. Ajaran ini sejalan sepenuhnya dengan Islam yang meninggikan derajat ilmu dan orang berilmu. Al-Quran menegaskan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Serta Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah SAW juga bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati ulama kami. Hadis riwayat Ahmad menegaskan kewajiban adab kepada pemilik ilmu dan kebijaksanaan. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa menghormati orang pandai adalah tanda kematangan jiwa dan kecerdasan kolektif. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, sikap ini menjaga arah moral, menumbuhkan rahmat, serta membangun peradaban yang halus rasa, tajam akal, dan bermartabat. Dan yang terakhir, bahwa pasal ke-12 Gurindam 12 ditutup dengan pesan spiritual yang paling mendalam melalui bait, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Dalam bait ini, Raja Ali Haji menegaskan bahwa kesadaran akan kematian merupakan sumber utama lahirnya akhlak mulia dan pengabdian sejati. Manusia yang senantiasa mengingat akhir hayatnya akan hidup dengan penuh tanggung jawab, rendah hati, dan berhati-hati dalam setiap perbuatan. Dalam budaya Melayu, ingat mati bukanlah sikap pesimis, melainkan tanda kebijaksanaan. Petuah adat dan nasihat orang tua sering mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan, sedangkan yang kekal adalah amal dan budi. Orang yang ingat akan mati, diyakini akan menjauhi kesombongan, menahan diri dari kezaliman, serta memperbanyak jasa kepada keluarga, masyarakat, dan negeri. Bakti, baik sebagai pemimpin, orang tua maupun anggota masyarakat, lahir dari kesadaran bahwa setiap kedudukan dan kuasa akan berakhir dan dipertanggungjawabkan. Ajaran ini sejalan sepenuhnya dengan nilai Islam. Al-Quran menegaskan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Kesadaran ini mengarahkan manusia agar tidak terlena oleh dunia. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini menegaskan bahwa mengingat mati adalah sarana pendidikan jiwa agar manusia terdorong untuk beramal soleh dan berbakti dengan ikhlas. Dengan demikian, bait penutup Gurindam 12 ini meneguhkan puncak ajaran etika Melayu Islam. Ingat mati melahirkan bakti, bakti melahirkan kemuliaan. Dalam pandangan budaya Melayu dan Islam, kesadaran akan kefanaan diri menuntun manusia untuk meninggalkan jejak kebaikan sebagai bekal menuju akhirat dan warisan luhur bagi generasi yang akan datang. Sebagai penutup, Gurindam 12 bukan sekedar peninggalan sastra, melainkan pusaka nilai yang merangkum adab, iman, dan kebijaksanaan Melayu Islam yang telah membentuk jati diri bangsa selama berabad-abad. Oleh karena itu, kepada masyarakat Melayu dimanapun berada, marilah kita menjaga, menghidupkan, dan melestarikan Gurindam 12 sebagai warisan leluhur yang bernilai tinggi. Membacanya, memahaminya, mengajarkannya kepada generasi muda, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Gurindam 12 akan tetap hidup sebagai pedoman moral dan sumber kearifan, menuntun langkah kita di tengah perubahan zaman, memperkuat identitas Melayu yang berakar pada iman, berhiaskan adab, dan berbuah pada kemuliaan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.